Tak masuk akal, media Vietnam tuduh timnas Indonesia U23 akan dibantu wasit saat final Piala AFF U23 2025 sampai bilang begini. Gerald Van den Boeck buka opsi cari striker keturunan Belanda untuk atasi tumpulnya lini depan timnas Indonesia U23. Dear Patrick Kluivert, tidak lagi kacau nih, jadi timnas Indonesia wajib menang dong. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Belum juga mulai pertandingan, media Vietnam sudah curiga dengan wasit yang akan memimpin pertandingan final Piala AFF U23 2025 antara timnas Indonesia versus Vietnam. Pertandingan antara timnas Indonesia dengan Vietnam memang selalu berjalan panas. Kedua tim sama-sama memiliki ambisi besar untuk menjadi yang terkuat di Asia Tenggara. Timnas Indonesia di bawah asuhan Gerald Van den Boeck tampil cukup meyakinkan di Piala AFF U23 2025 ini. Sejak babak grup, timnas Indonesia masih belum pernah terkalahkan. Jumlah gol yang masuk ke gawang timnas Indonesia pun baru 1. Namun, harus diakui bahwa timnas Indonesia masih kesulitan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Lini serang timnas Indonesia asuhan Gerald Van den Boeck masih harus dipertajam jika ingin mengalahkan Vietnam. Kabar baiknya, pertahanan Vietnam nampaknya tak sekokoh tim lain yang pernah dihadapi timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025 ini. Hampir di setiap pertandingan, Vietnam selalu kebobolan meski pada akhirnya tetap bisa menang. Namun ini menunjukkan bahwa pertahanan Vietnam masih sangat rapuh dan bisa dimanfaatkan oleh pemain timnas Indonesia. Salah satu media Vietnam menyoroti penggunaan VAR dalam laga final menghadapi timnas Indonesia nanti. Media Vietnam sendiri mengapresiasi penggunaan VAR tersebut untuk meningkatkan keadilan dalam pertandingan final. Selain itu, panitia penyelenggara sedang mempertimbangkan kemungkinan penggunaan VAR di pertandingan final, tulis media Vietnam Soha seperti dilansir tvnews.com. Meski sudah ada VAR, media Vietnam mengingatkan timnya untuk tetap waspada dengan wasit yang akan memimpin pertandingan nanti. Media Vietnam mencurigai keputusan wasit akan membuat timnas Indonesia diuntungkan. Kecurigaan itu berdasar pada apa yang terjadi pada Thailand saat menghadapi timnas Indonesia di semifinal kemarin. Tetapi bagaimanapun juga, para pemain U23 Vietnam berhati-hati terhadap wasit dalam pertandingan ini. Di pertandingan semifinal, timnas Thailand dibuat frustasi oleh keputusan wasit dalam adu penalti 11 menit, tulis media Vietnam Soha. Rasanya cukup aneh ya, media Vietnam memberikan pernyataan tersebut karena tidak keputusan kontroversial yang terjadi dalam laga timnas Indonesia. Timnas Indonesia sebelumnya juga disebut sering bermain kasar oleh media Vietnam. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Van den Boeck, membuka opsi untuk mencari striker keturunan asal Belanda guna memperkuat lini depan Garuda Muda pada kompetisi mendatang. Ketajaman lini serang timnas Indonesia U23 memang menjadi sorotan sepanjang gelaran Piala AFF U23 2025. Meski sukses melaju ke partai final, para striker Indonesia dinilai mengalami kemandulan dalam 3 pertandingan terakhir. Hingga saat ini hanya Jens Reven yang mampu mencatatkan namanya di papan skor selama turnamen berlangsung. Sementara itu, sejumlah penyerang lain seperti Yardan Yavi, Rahmat Arjuna, Altaf Indi, hingga Hoki Caraka belum mampu membobol gawang lawan. Menanggapi situasi tersebut, Van den Boeck mengakui bahwa pihaknya tengah berupaya keras mencari solusi, terutama jelang duel melawan Vietnam di final.
Mengenai mencetak gol, saat ini memang agak susah karena kami hanya punya sedikit pemain yang bisa membuat gol dengan mudah, yaitu Jens Schreven. Lalu ada 2 lagi yang mencetak 1 gol, ujar Van den Broek dalam sesi konferensi pers Senin 28 Juli. Saya ingin mencari solusi dengan melihat siapa pemain yang bisa mencetak gol, dan itu terus kami kembangkan di tim untuk saat ini, sambungnya. Lebih lanjut, mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut tak menutup kemungkinan merekrut penyerang keturunan Belanda untuk menghadapi turnamen-turnamen berikutnya. Untuk turnamen selanjutnya, kemungkinan besar akan dilihat apakah kami perlu mencari pemain lain dari Belanda atau dari Indonesia agar mencetak gol bukan lagi sesuatu yang sulit bagi kami, tutup Van den Broek. Berita selanjutnya, Timnas Irak menghadapi masalah serius jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena tengah fokus pada pemilihan presiden baru Asosiasi Sepak Bola Irak atau IFA yang dijadwalkan 16 September mendatang. Situasi ini melibatkan 3 kandidat yaitu Adnan Dirjal, Yaunis Mahmud, dan Iyad Binian yang kini bersaing menarik dukungan, sehingga memecah perhatian publik dan internal IFA dari timnas. Pengamat sepak bola Irak, Nebras Salman, menilai pemilihan ini berdampak besar pada semua orang yang teralihkan dari tim dan memikirkan cara mengumpulkan suara, ujarnya dikutip dari media lokal. Ia juga memperingatkan potensi konflik antara anggota yang bisa berlanjut pasca pemilihan dan mengganggu fokus Aiman Hussein dan kawan-kawan dalam upaya lolos ke Piala Dunia. Situasi ini membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk memanfaatkan kekacauan internal Irak dalam laga-laga Oktober mendatang di grup berat yang juga dihuni Arab Saudi. Salman menyebut, saya tidak mengesampingkan kemungkinan berlanjutnya masalah antar anggota. Semua masalah ini mengancam timnas Irak. Selain kepengurusan, kebijakan uji coba Irak yang memilih tampil di Piala Raja Thailand FIFA Matchday September 2025 juga dikritik tajam. Awalnya, Arab Saudi dijadwalkan tampil di turnamen ini bersama Thailand, Fiji, dan juga Hong Kong, namun digantikan oleh Irak. Meski ini bisa jadi ajang uji coba, Salman justru menyebutnya memalukan karena lawan yang dihadapi tidak sepadan untuk level persiapan Piala Dunia. Dia mengatakan, Asosiasi Sepak Bola seharusnya menyediakan pertandingan persahabatan tingkat tinggi. Mereka gagal total mengelola singa Mesopotamia, mengutip dari Win-Win. Nebras juga menyoroti kurangnya perhatian ke tim nasional akibat kesibukan menjelang Kongres IFA yang dinilai merugikan persiapan secara teknis. Menurutnya, Indonesia dan Arab Saudi akan mendapat keuntungan jika Irak tidak segera menuntaskan polemik internal tersebut. Tim lawan memainkan pertandingan yang lebih teknis dari laga yang dimainkan Irak, tegasnya. Situasi ini menandakan peluang besar bagi timnas Indonesia untuk mengincar hasil maksimal saat melawan Irak nanti. Kondisi ketidakstabilan manajemen sepak bola Irak berpotensi merembet ke performa di lapangan, terutama jika kepengurusan baru tidak segera solid. Dengan konsistensi strategi dan Indonesia bisa mencuri poin berharga. Publik berharap Federasi Indonesia bisa membaca momentum ini dengan menyiapkan uji coba dan program pemusatan latihan yang lebih matang. Di tengah kekacauan Irak, kesempatan Indonesia lolos ke putaran selanjutnya terbuka jika mampu tampil konsisten dan juga disiplin. Kini harapannya, timnas Indonesia bisa memanfaatkan situasi Irak yang tak fokus sebagai celah menuju panggung Piala Dunia 2026.